Nama saya Sofia Azara Al-Hayat Indonesia, dan ini merupakan surat terbuka saya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat. Dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin gereja-gereja dan pendeta-pendeta besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini. Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Kitab Injil katanya karangan manusia diambil. Harusnya diambil dari Injil Isa yang asli, yang diturunkan Allah kepada baby Isa. Jangan ngambil dari Injil kami, ini yang karangan manusia nih. Bukan hanya mengambil dan menafsirkan, tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami. Bahkan membuat cerita Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih, katanya. Anda mengganti kata Parakletos menjadi Perikletos. Ini sama seperti yang dilakukan Yonatan Nandar. Surat terbuka untuk Kemenak RI dan NU Pusat. Kalau PGI diam, gereja diam, pendeta diam, Sofiatul seorang murtadin berani bicara lantang. Sekalian mumpung ada tamu kehormatan dari NU, Anda bisa lihat screen saya? Bisa, jelas sekali. Baik, nama saya Sofia Azara Al-Hayat Indonesia, dan ini merupakan surat terbuka saya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat. Dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin gereja-gereja dan pendeta-pendeta besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini. Saya akan mengungkapkan satu pendapat saya, mumpung ada wakil NU di sini. Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Ini adalah Quran Kemenak. Anda lihat quran.kemenak.go.id. Kita lihat betapa Kemenak ini mengambil penafsiran. Ini yang saya bacakan adalah surah 7 ayat 157. Melakukan penafsiran agama orang lain, termasuk mengambil ayat-ayat daripada Alkitab kami. Ini Anda bisa lihat ini. Menafsirkan surah 7 ayat 157. Mengambil dari kitab Taurat kami. Anda bisa lihat Kejadian 21, Ulangan ya. Kitab Injil katanya karangan manusia diambil. Harusnya diambil dari Injil Isa yang asli, yang diturunkan Allah kepada baby Isa. Jangan ngambil dari Injil kami, ini yang karangan manusia nih. Bisa dilihat teman-teman? Bisa. Nggak boleh ya mengambil tafsir dari kitab ayat orang lain. Dan saya tunjukkan sama Anda ini. Ini ngambil dari kitab Kejadian. Terus yang lebih parah, ini saya perlihatkan sama Anda, ini kitab Ulangan, dia ambil. Ini dari kitab Yohanes, dia ambil. Bukan hanya mengambil dan menafsirkan, tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami. Ini saya perlihatkan ya, sama Anda. Ini surat 5 ayat 72. Markus diambil juga. Ini kan karangan manusia nih Injilnya. Jangan dong. Jangan diambil dari kitab Matius, Markus, jangan dong. Ini kan Injil karangan manusia. Ya, saya harap Kemenak dari Lukas, Yohanes, lengkap loh ini. Matius diambil, Markus, Lukas, Yohanes, teman-teman. Ini Quran 5 ayat 72. Sekarang kita lihat Quran 4, surah 4 ayat 157. Bahkan membuat cerita Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih, katanya. Jadi ini menafsirkan dan mengambil, dan yang paling parah saya perlihatkan ya, harusnya ada ini sebentar ya. Anda mengganti kata, ini sama seperti yang dilakukan Yonatan Nandar, mengganti kata Parakletos menjadi Perikletos. Saya perlihatkan sama Anda ya. Nah ini teman-teman, Anda lihat ini,
Saya perbesar loh ini. Jadi ini sudah pemfitnahan dan memalsukan ayat Alkitab kami. Di dalam manuskrip Alkitab tidak ada kata periklitos. Apalagi diartikan dengan Ahmad. Nggak boleh ya lakukan ini. Saya sudah mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ya, selama Anda melakukan itu, kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya perlihatkan satu lagi, teman-teman ya. Ini yang jadi bahan perbincangan sekarang. Anda lihat screen saya? Iya, jelas sekali. Ya, saya harap ketua NU, dan Departemen Pendidikan. Saya masih punya banyak sebenarnya, tapi saya memperlihatkan satu aja. Ini adalah PPKN yang sekarang jadi trending topik. Ya, ini adalah halaman 88-89. Ya, saya perlihatkan kalau Anda nggak percaya. Ya, sampul depannya. Anda lihat ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMP kelas berapa ini? Kelas 7. Ini tahun 2021 ya. Zaim Ukrawi dan Ruslinawati. Ini logonya kementerian ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Kurikulum. Kurikulum. Kita lihat apa yang mereka ajarkan. Ini saya perlihatkan sama Anda ini. Penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat. Sekarang kita lihat tahun terbitnya Jakarta Juni 2021. Sekarang kita lihat apa isinya. Saya sudah mengatakan jangan melampaui batas agamamu. Kita lihat ini halaman 88-89. Billy bisa baca nggak, Bill? Tolong bacakan, Bill. Oke. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris, sekitar abad ke-17. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab suci. Mohon maaf. Ini kapan mulainya nih kalau ini? Ini acaranya apa sih sebenarnya? Peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umumnya Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Jadi jelas ya, Anda sudah menafsirkan dan melampaui batas agamamu, dan ini secara masif dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, bahkan menafsirkan dan mengambil Alkitab kami. Jadi saya melakukan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Dan kita lihat kemana bola ini akan bergulir. Saya rasa Anda sudah salah menafsirkan Trinitas. Dan itu adalah pesan saya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk NU Pusat. Yang katanya sebagian besar orang Kementerian Agama adalah NU Pusat. Kalau PGI diam, kalau gereja diam, kalau pendeta diam, bukan berarti tidak ada gerakan yang dilakukan oleh orang Kristen. Itulah sebabnya saya mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Bahkan kalian berani memalsukan ayat Alkitab kami, Parakletos menjadi Periklitos.
dan mengambil penafsiran itu dan memasukkannya di dalam ayat-ayat Quran kalian. Bu Sofi, Saya harap kapan hal mulai? ini tidak dilakukan lagi, dan saya harap video ini sampai kepada Menteri Agama dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan sekaligus memperhatikan penjelasan yang begitu lugas, tegas dan jelas dari seorang murtadin bernama Sofyatul. Sofyatul ini adalah seorang pendebat Kristen yang sudah tidak asing di kalangan apologet, baik itu apologet Kristen maupun apologet Islam. Apa yang beliau sampaikan begitu mewakili apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Apa yang kelihatannya tidak begitu disoroti atau tidak dipedulikan oleh PGI, gereja-gereja, bahkan termasuk pendeta-pendeta besar, terlebih khusus oleh apologet Kristen sendiri pun. Tetapi hal itu tidak pernah luput dari perhatian dari seorang bernama Sofyatul. Saya sangat bangga ada saudara kita di kalangan Kristen yang memiliki skill, kemampuan dan kehebatan untuk mendialogkan keyakinannya, bahkan membela keimanannya di tengah-tengah orang lain yang begitu gencar menyerang keimanan Kristen. Sangat luar biasa. Dan saya bisa memberikan penilaian khusus kepada Sofyatul ini, bahwa beliau ini adalah seorang yang kelihatannya sudah putus urat takutnya menghadapi apapun. Luar biasa sekali. Seorang perempuan yang sangat tegar, tegas, berani. Jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Kira-kira demikian prinsip kehidupannya. Tidak pernah menjadi seorang Kristen seperti bunglon, tapi ada ketegasan. Kebenaran ya kebenaran, kepalsuan ya kepalsuan. Begitu tegas. Nah, di dalam apa yang telah beliau sampaikan tadi, mewakili teman-teman Kristen, gereja-gereja, pendeta-pendeta besar, dan PGI yang tidak bersuara pada hari ini, beliau mengajukan keberatan yang sangat tegas kepada Kemenak RI, termasuk juga kepada NU Pusat, terkait dengan adanya tindakan sekaligus telah direalisasikan berupa tulisan di mana Kemenak yang kita tahu bersama, salah satu lembaga yang mengeluarkan terjemahan Al-Quran, melakukan penafsiran agama orang lain, termasuk mengambil ayat-ayat dari Alkitab, tetapi ditafsirkan sesuai dengan apa yang diyakini, dipahami, dan dimengerti oleh mereka. Sofyatul berkata, jangan ambil ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai dengan selera dan kemauan dari orang-orang yang menafsirkan. Jangan merubah ayat-ayat Alkitab. Jangan diambil dari kitab suci Kristen yang adalah Alkitab. Bukankah seringkali diklaim bahwa itu hanya karangan manusia semata? Apalagi seperti yang dijelaskan oleh Sofyatul tadi, sampai memiliki
konklusi kesimpulan di dalam penjelasan tersebut mengganti kata parakletos menjadi periklitos. Padahal Alkitab dalam bahasa Yunani gak pernah dari sejak Alkitab itu dituliskan sampai sekarang gak pernah ada perubahan sama sekali dari parakletos menjadi periklitos. Ini namanya ilmu comotologi dan ilmu mencocok-cocokkan atau cocokologi. Di sini jelas terlihat apa yang menjadi maksud dan tujuan yang membuat tafsiran ini, supaya klop dengan apa yang diyakini dipercayai, tetapi dengan menafsirkan Alkitab secara keliru, salah, dan menyimpang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan yang lebih luar biasa lagi, ketika buku PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 di sana menunjukkan bahwa Tuhannya orang Kristen itu yang dalam istilah teologi sering disebut dengan Trinitas atau Tritunggal, terdiri dari Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Di buku yang dituliskan di PPKN tersebut menegaskan bahwa Tuhan orang Kristen dan Tuhan orang Katolik adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Tidak pernah orang Kristen memiliki keyakinan yang demikian. Matius 28 ayat 19 jelas berkata, karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gak pernah disebut dalam nama Bapa, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Gak pernah ada demikian keyakinan kita. Nanti kalau kita melihat dari rujukan kitab suci mereka, memang itu yang menjadi penjelasan dari kitab suci mereka. Tetapi jangan dong dipaksakan penjelasan kitab sucinya. Jadi itu menjadi keyakinan orang Kristen maupun Katolik. Karena apa? Karena yang diyakini oleh orang Kristen adalah Allah, Putra, dan Roh Kudus. Bukan Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Bukan itu Tritunggal atau Trinitas yang dimengerti dipahami oleh orang-orang Kristen. Bahkan konklusi kesimpulan yang sangat dangkal, buku PPKN kelas 7 tersebut menegaskan kitab suci orang Kristen dan Katolik adalah Injil. Saya kasih tahu kitab suci orang Kristen bukan Injil, tapi Injil atau kitab-kitab Injil itu bagian dari seluruh kitab suci. Kitab Injil itu adalah bagian kecil dari 66 kitab yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Jumlahnya 66 kitab. Jadi kitab suci orang Kristen dan Katolik bukan Injil, tetapi Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan sebagian kecil Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dikategorikan sebagai Injil. Jadi saya melihat titik kelemahan dari semua ini adalah menilai agama orang lain dari sudut pandang penulis buku PPKN ini menilai agama dan keyakinannya. Ini yang tidak boleh. Memang sudah ada perbedaan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama, saling menghormati, toleransi, saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain sebagai sesama anak bangsa yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu menjadi prinsip kita. Tetapi janganlah membabi buta mengambil konklusi dan kesimpulan. Beginilah ajaran orang Kristen. Supaya fair sebenarnya ketika PPKN itu ditulis, ya paling tidak berkomunikasilah
dengan pakar-pakar Kristen, misalnya dengan PGI, sehingga mereka membuat rujukan yang diimani oleh Kristen, Protestan, dan Katolik itu bagaimana. Jadi jangan menuliskan buku yang mana buku PPKN itu dipakai oleh seluruh siswa, apapun agamanya. Buku PPKN itu dipakai oleh seluruh siswa dari latar belakang agama apapun. Misalnya contoh, saya punya putra namanya Samuel Sanjaya. Kalau buku itu dia baca, dia pelajari, maka nanti dibuat soal terkait dengan Kristen, Protestan, dan Katolik, maka mereka akan menjawab hal yang salah. Kenapa salah? Karena apa yang dituliskan di buku itu salah. Tapi ketika mereka nanti menjawab yang berbeda dari buku itu, maka mereka akan disalahkan oleh guru karena tidak sesuai dengan pedoman buku PPKN. Ini berbahaya, sekaligus juga akan menimbulkan kesalahpahaman antara siswa yang Kristen dengan non-Kristen. Jadi tolong berhati-hati, jangan dipelihara hal-hal yang demikian. Segera bertindak, segera eksekusi, segera perbaiki, supaya bangsa kita ini mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh agama masing-masing. Jadi jangan orang yang bukan Kristen menyusun buku terkait dengan doktrin ajaran Kristen. Itu kacau namanya, itu ngawur. Serahkanlah kepada ahlinya sehingga membangun sebuah rumusan doktrin ajaran yang disampaikan kepada umat sesuai dengan apa yang diyakini oleh agama tersebut. Saya salut dengan keberanian dari seorang Sofiatul, pemilik kanal YouTube Al Hayat Indonesia, luar biasa sekali. Beliau berani menyuarakan dengan lantang surat terbuka untuk Kemenak RI dan juga kepada NU Pusat, dengan tujuan supaya ada perbaikan ke depan sehingga tidak tetap dipelihara hal-hal yang salah dan keliru, yang mana hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman yang semakin merajalela ke depan. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.